Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan Miss Eka juga berharap kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran tematik pada hari Selasa tanggal 3 November 2020. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Miss Eka mengingatkan untuk kamu silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir agar kamu memahami apa yang Miss Eka jelaskan dan nantinya bisa mengerjakan latihan yang diberikan dengan sebaik mungkin. Nah, materi kita hari ini yaitu tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN secara tepat. Dan yang kedua, dengan mengamati contoh dan membaca penjelasan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri poster secara tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita dalam materi pembelajaran hari ini. Nah, materi yang pertama yaitu IPS. Nah, karya seni batik dan gerabah adalah dua komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Nah, ayo presentasikan informasi yang telah kamu peroleh tentang hal tersebut. Abang kakak, kalau kamu masih mengingat di materi sebelumnya yaitu di pembelajaran 1 subtema 2 ini, Miss Eka sudah menjelaskan mengenai komoditas yang diekspor dan diimpor. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Miss Eka harap kamu masih ingat apa itu yang dimaksud dengan ekspor dan impor. Nah, Indonesia itu salah satunya mengekspor ke berbagai negara karya seni hasil tangan anak bangsa yaitu batik dan gerabah. Nah, masih ingat kan bahwa batik dan gerabah adalah dua karya seni yang dihasilkan di Pulau Jawa. Nah, kalau batik itu memang terkenal khas Jawa, sedangkan gerabah itu berasal dari daerah yang terkenal itu adalah daerah Kasongan, Yogyakarta. Nah, kedua karya tersebut itu sudah Miss Eka jelaskan juga bahwa dua karya seni tersebut merupakan dua barang utama yang diekspor Indonesia ke berbagai negara. Nah, selain kedua karya seni tersebut yaitu batik dan gerabah, masih banyak hal lain karya anak bangsa, kemudian juga produk-produk Indonesia yang diekspor ke berbagai negara. Nah, nantinya kita akan mempelajari mengenai apa-apa saja yang diekspor Indonesia ke negara lain terutama dalam lingkup ASEAN. Banyak produk yang diekspor ke luar negeri dikemas sedemikian rupa. Selain untuk daya tarik, kemasan juga bertujuan untuk melindungi produk dari kerusakan. Nah, abang kakak, Miss Eka mau mengingatkan kembali di materi sebelumnya yaitu di pembelajaran keempat, Miss Eka sudah menjelaskan mengenai peran dan fungsi dari kemasan, atau kalau kita sederhana sehari-hari mengatakan bungkus dari produk yang kita konsumsi atau kita makan. Nah, selain makanan ringan, banyak produk yang dikemas dengan baik apalagi di era global seperti ini. Misalnya seperti Miss Eka sudah pernah jelaskan yaitu obat-obatan, kemudian produk kecantikan, kemudian ada juga misalnya seperti deterjen, produk kesehatan yang lainnya, nah permen, masih banyak lagi. Bahkan hampir semua produk saat ini sudah dikemas dengan sebaik mungkin. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mempermudah mempromosikan produk tersebut. Nah, seperti yang sudah pernah Miss jelaskan di materi sebelumnya, ada 3 fungsi dari kemasan. Coba masih ingat atau tidak? Masih ya? Nah, salah satunya yaitu untuk melindungi produk dari kerusakan. Abang kakak, ketika misalnya kamu membeli suatu produk, nah produk itu sudah dikemas dengan baik sedemikian rupa dengan tujuan salah satu agar melindungi
isi dari produk tersebut. Nah, semakin baik kemasannya, semakin menarik kemasannya, maka produk yang ada di dalamnya itu akan bisa terlindungi dengan baik dan menarik perhatian konsumen. Selain melindungi produk dari kerusakan, ada lagi peran atau fungsi dari kemasan, yaitu sebagai identitas suatu produk. Nah, Miss Eka juga katakan kemarin, begitu banyak jenis produk yang dipasarkan, baik itu produk dalam negeri maupun produk yang kita terima dari luar negeri. Nah, yang dikatakan identitas suatu produk, biasanya setiap masing-masing produk dalam kemasannya itu sudah ada label. Label itu bisa kita katakan sebagai identitas atau nama perusahaan atau nama rumah produksi yang memproduksi atau menghasilkan produk tersebut, sehingga kita tahu bahwa produk yang kita beli itu berasal dari mana. Kemudian juga kita bisa mengetahui apa isi dari produk tersebut. Kalau misalnya makanan itu berasa apa, terbuat dari bahan apa saja komposisinya, kemudian kandungan gizi dan segala macamnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada satu lagi, yaitu bahwa fungsi dan peran dari kemasan adalah meningkatkan efisiensi. Nah, itulah ketiga fungsi dan peran dari kemasan. Jadi kemasan itu seperti dikatakan sebelumnya bahwa di era globalisasi saat ini, kemasan itu sangat-sangat penting untuk mempromosikan suatu produk. Misalnya sudah pernah mengatakan, semakin menarik, semakin bagus, dan semakin indah kemasan itu kita lihat, semakin baik, semakin bagus, maka itu akan mempermudah produk tersebut diminati dan dibeli oleh konsumen seperti kita. Biasanya kan kita ketika melihat kemasan itu menarik, maka kita tertarik untuk membelinya walaupun kita tidak tahu isinya itu seperti apa. Ditambah lagi, selain dari kemasan, kita itu sudah melihat iklan yang ditampilkan di televisi misalnya atau di sosial media. Nah, itu menarik perhatian kita untuk mencoba atau bahkan mengkonsumsi produk tersebut. Jadi masih berhubungan dengan kemasan. Itulah kenapa kemasan itu sangat penting untuk suatu mempromosikan produk di era globalisasi seperti ini. Nah, seperti yang Miss Eka sudah katakan, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang, dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Nah, jadi kita Indonesia ketika ada produk atau barang yang didatangkan atau dimasukkan dari luar negeri ke dalam negara kita, itu namanya mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Nah, jadi itulah perbedaan antara mengimpor dengan mengekspor, atau biasanya kita dengan kata dasarnya itu impor dan ekspor. Nah, jadi abang kakak, kamu harus bisa membedakan. Kalau mengimpor berarti kita menerima barang dari luar negeri, sedangkan mengekspor kita yang mengeluarkan atau mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri. Contohnya kalau tadi seperti karya seni batik dan gerabah, yaitu diekspor, benar, kita yang mengirim ke luar negeri. Nah, contohnya kalau barang-barang yang diimpor dari luar negeri di negara kita juga banyak ya. Seperti contohnya saja, contoh pada umumnya yaitu makanan. Misalnya seperti samyang, ramen, kemudian ada lagi steak, ada lagi banyak makanan-makanan yang lainnya. Nah, itu masih dalam makanan, belum lagi seperti produk-produk kesehatan, kecantikan, kemudian belum lagi seperti alat komunikasi, alat transportasi. Nah, jadi banyak barang yang diimpor dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, kitalah yang mengkonsumsi atau membeli. Jadi kita tidak boleh kalah. Kalau luar negeri atau negara-negara lain bisa menghasilkan barang yang banyak yang dikirim ke Indonesia, maka Indonesia juga harus bisa mengekspor barang sebanyak-banyaknya ke luar negeri. Jadi seimbang, kita tidak boleh hanya terus menerima sedangkan kita tidak memberi. Nah, jadi itulah perbedaan antara impor dengan ekspor. Nah, di sini ada latihan. Apakah kamu masih ingat komoditas apa saja yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di ASEAN? Nah, diskusikan pertanyaan tersebut secara berpasangan dan tuliskan hasilnya pada kolom tersebut. Nah, atas keterbatasan waktu, karena kita juga tidak bertemu dan tidak belajar di sekolah seperti biasa, maka kamu kerjakan latihan ini secara pribadi atau secara individu. Jadi sendiri, mengerjakan sendiri. Nah, boleh berdiskusi dengan teman kamu, boleh. Misalnya kamu berkomunikasi melalui handphone kamu dengan teman kamu, silahkan. Tapi ini tetap Miss Eka nilai secara pribadi atau perorangan.
Nah, abang kakak mengenai komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN sudah Miss Eka jelaskan, atau bahkan kalau kamu mau mengingat kembali, silahkan buka buku kamu, yaitu buku tema 5 ini di subtema kedua, yaitu di pembelajaran pertama. Nah, silahkan kamu buka kembali di pembelajaran pertama tersebut. Silahkan kamu pelajari dan kamu pahami kembali apa yang dimaksud dengan komoditas yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Sebenarnya tadi pun di slide sebelumnya Miss Eka sudah jelaskan, ada 2 barang atau komoditas yang diekspor dari Indonesia ke negara ASEAN. Nah, latihan yang akan kamu kerjakan, silahkan kamu tuliskan dalam tabel tersebut. Terdapat 3 kolom, yaitu nomor, komoditas, dan diekspor ke negara mana. Jadi silahkan kamu cari mengenai komoditas apa yang diekspor dan ke negara mana komoditas tersebut diekspor. Nah, jadi silahkan kerjakan dengan sebaik mungkin. Kamu boleh mengerjakannya melihat sumber referensi dari buku lain. Kamu juga boleh mengerjakannya melihat dari internet ataupun sumber yang lainnya. Bertanya ke orang tua juga silahkan. Jadi misalkan mengingatkan, kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin. Jika sudah selesai, kirimkan melalui WA Miss Eka. Miss Eka tunggu sampai batas waktu jam 10 malam. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi untuk beberapa hari ini materi kita singkat ya abang kakak. Nah, walaupun materi yang diberikan singkat, insya Allah kalau kamu mendengarkan Miss Eka menjelaskan dalam video ini dari awal sampai akhir, insya Allah kamu akan lebih mudah memahami. Seperti hari ini kita sudah mempelajari mengenai komoditas apa saja yang diekspor dan diimpor. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang pentingnya kemasan untuk suatu produk. Nah, jadi silahkan kerjakan latihan yang diberikan. Nah, kalau kamu kurang paham, boleh tanya ke Miss Eka langsung. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi ini dan menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan ilmunya bermanfaat untuk kamu. Kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.